Wanita bijak, wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls Talk, wow, karena cewek ingin dimengerti. Selamat malam, shalom sahabat BB dimanapun berada. Puji Tuhan hari ini kita dapat bersua kembali dalam Instagram Live Wanita Bijak Indonesia di edisi hari Sabtu ya, hari kelima di bulan Maret 2022 ini. Dan bersyukur sekali saya Magdalena Krisinda di kota Yogyakarta bisa menjadi host Instagram Live malam hari ini sampai nanti kurang lebih jam 8 malam ya waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentu saja saya nggak sendirian loh, saya akan ditemani oleh seorang PIC WB Kota Batam. Ya, beliau adalah PIC WB Kota Batam. Siapa sih? Nah, saya kenalin dulu ya. Beliau adalah Kak Arta Pena. Saya panggil beliau dengan sapaan Kak Arta. So, malam hari ini kita mau diberkati dengan satu tema yang bagus banget. Saya udah ketik nih di atas ya. Tema hari ini adalah the right response ya, atau respon yang benar. Seperti apa respon yang benar dan bagaimana kesaksian Kak Arta dalam praktik firman dan prosesnya menjadi wanita bijak. Kita bakal simak ya sesaat setelah saya mau ajak nih sahabat WB untuk mendengarkan satu lagu berjudul Mutiara yang Ditemukan. Lagu ini dinyanyikan dalam berbagai bahasa ya. Ada bahasa Mandarin, bahasa Papua, lalu bahasa Palembang, bahasa Indonesia tentu saja, kemudian ada bahasa Jawa, Sunda, wah banyak. Yuk kita dengerin lagu ini. Sekali lagi lagu Mutiara yang Ditemukan dengan dinyanyikan dalam berbagai macam bahasa. Ya, kita simak bersama ya. Saya juga mau menikmati lagu ini nih sahabat BB. Yang mau nyanyi dengan versi bahasa Indonesianya boleh banget ya. Jadi ini memang lagu bagus banget, Mutiara yang Ditemukan ya. Pakai cenaan inayang tika peniganan bue nang panaate aman mutiara pabidi ungu nila ungu limanay Ampara patuna katuan tongku di kombong sundun tongan ya tobo ya samo tapi tobo cindo yo samo berego di kesalean abang yang ditemukan
Sekali lagi shalom, selamat malam sahabat Bebe. Semua kabarnya sehat ya, semua kabarnya semangat, semua kabarnya diberkati dan penuh syukur. Jadi baru saja nih saya mengajak sahabat BB untuk mendengarkan lagu Mutiara yang Ditemukan yang dinyanyikan dalam berbagai bahasa. Ya, sekali lagi tadi ada bahasa Mandarin, bahasa Papua, bahasa Jawa, Sunda, Palembang, bahasa Indonesia, ya, dan bahasa-bahasa lain yang pastinya akan memberkati sahabat BB. Boleh ditonton videonya, didengarkan atau disimak di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia, ya, atau bisa cari di pencarian YouTube ya, judulnya Mutiara yang Ditemukan dalam tanda kurung dalam berbagai bahasa. Nah, diberkati banget ya sahabat BB. Oke, saya sapa dulu nih, malam hari ini sudah ada beberapa yang join dan pasti nanti semakin malam akan semakin banyak sahabat BB yang join ya. Halo, selamat malam, shalom, working progress 9. Oke, selamat malam. Kemudian Kak Marini Yuyun juga, Kak Neti, Trusti, Kak Iren Dearni juga selamat malam, shalom Kak Iren, terima kasih sudah join ya. Dan saya lagi nungguin Kak Arta ya, Kak Arta ini adalah sahabat ngobrol saya hari ini yang akan ngobrol-ngobrol atau sharing tentang berkat Tuhan mengenai the right response ya. Nah, ada banyak cerita yang sangat memberkati dan mengubahkan hidup Kak Arta berkaitan tema respon yang benar ini. Jadi saya mau langsung invite Kak Arta yang udah ready juga bersama dengan saya dan kirim komentar ya, atau mungkin apresiasi atau support boleh ketik di kolom komentar ya. Oke, saya invite dulu nih Kak Arta. Shalom. Shalom semuanya. Shalom, shalom sahabat PP. Selamat malam Kak Magda. Wow, apa kabar Kak? Baik, sehat, sehat. Sehat ya, puji Tuhan. Kak Magda apa kabar? Kalau Magda mah kabarnya selalu powerful. Semangat, amen, berapi-api dan bersukacita dalam Tuhan. Wow. Amin. Mudah-mudahan menular ya dari Jogja ke Batam ya, menular nih, impartasi nih semangatnya. Thank you Kak Magda. Oke, baik Kak Arta, aku tadi sempat udah kenalin ya. Hari ini saya akan ditemani sama Kak Arta, terus juga aku udah kasih spoiler tentang bagaimana Kak Arta bakal berbagi kesaksian dan juga berkat dari the right response seperti tema kita hari ini. Nah, omong-omong nih Kak, aku mau nanya dulu. Tadi kabarnya Kak Arta sehat, terus kabarnya teman-teman GT, WB Single sama WB Ibu Batam, apa kabar Kak? Semuanya sehat Kak, cuma memang kegiatannya untuk sementara ini hanya fokus ke modul 2, tapi untuk camp dan yang lainnya masih kita postpone Kak Magda. Oke, jadi virtual juga ya, sama seperti yang lain-lain? Sejak kemarin tahun lalu sebelum kita masuk ke tahun 2022, kita ada rencana mau buat virtual secara onsite. Karena secara virtual itu kadang-kadang ibu-ibu di Wanita Bijak di Batam ini kan mereka selalu bilang kayaknya nggak maksimal gitu loh Kak Magda, nggak ada sama sekali hugging. Biasa kan itu menjadi bahasa Wanita Bijak toh, dancing apa segala macam. Tapi pada waktu hari-hari ini kita udah mau adakan secara onsite, tiba-tiba naik lagi tuh tingkat pandeminya. Jadi kita postpone untuk sementara waktu sih Kak Magda. Oke, baik. Dan semangat dari teman-teman WB Batam ini pasti juga menular ke kota-kota lain ya, spiritnya untuk tetap ada dalam modul 2, terus mau bikin ghost virtual juga. Wow, lancar-lancar ya Kak semuanya ya. Thank you Kak Magda, thank you. Iya, dan tentu saja nih Magda mewakili tim media mau say thank you buat Kak Arta yang udah mau diundang untuk bisa berbagi berkat di Instagram Live malam hari ini. Terima kasih banyak Kak Arta. Saya juga berterima kasih banget buat Wanita Bijak Indonesia yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa berbagi hidup dan juga berbagi cerita buat setiap sahabat wanita bijak yang ada dimanapun berada Kak Magda. Terima kasih sudah diberikan Puji kesempatan. Tuhan.
Oke, Kak, kita yel-yel dulu ya, Kak, sebelum kita doa ya. Boleh Kak Magda. Yel-yel dulu ya. Wanita bijak. Wow. Wow. Apakah engkau luar biasa? Yes. Amin. Girls talk. Wow. Karena cewek ingin dimengerti. Yeay. Seru banget deh. Tapi tunggu. Kak Arta, sebelum aku mau ajak sahabat WB untuk buka dalam doa, saya mau sapa dulu tuh ada beberapa sahabat yang udah banyak join malam hari ini. Kita mau say thank you untuk ini nih, Kue Basah Ayu. Ih, namanya bagus banget. Terima kasih udah join. Erma Dewanto, WB Gombong. Kak Yosi, WB Malang. Selamat malam. Kak Yosefin Lasuardi ya, kemudian Kak Yowan Risan 19, kemudian ada Wanita Bijak Jogja, Shalom, lanjut ada Rika Putri Fani, Mirna Ilang, selamat malam, Shalom juga untuk tadi Working Progress 9, Kak Marini Yuyun, Kak Neti, Kak Santi Kyuka. Selamat malam, Shalom. Semoga hari ini semua sehat dan bisa join IG Live ini dari awal hingga selesai nanti ya. Baik Kak Arta, kita mau doa dulu. Sebelum saya mau nanya-nanya banyak banget ke Kak Arta malam ini. Oke Kak. Iya, mari kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Instagram Live malam hari ini. Kiranya berkat Tuhan ada buat setiap sahabat WB dan terkhusus untuk Kak Arta yang akan berbagi kabar baik untuk setiap kami. Berkati IG Live dari awal hingga selesai dan kami lakukan semuanya hanya untuk puji hormat kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Oke. Baik Kak Arta, aku mewakili sahabat WB mau nanya, kenapa sih kakak pilih tema ini nih, The Right Response, seperti yang aku tulis di atas. Why? Apa latar belakangnya? Iya Kak Mada, saya percaya kita semua hari-hari ini sangat-sangat mengerti apa itu artinya the right response. Pada waktu kita ada masa pandemi, semuanya pada masa kehilangan, ada yang kehilangan orang tua, kehilangan pasangan hidup, kehilangan anak, kekasih, bahkan kehilangan pekerjaan. So, bagaimana kita memiliki respon yang benar, sekalipun situasi yang tidak benar terjadi dalam hidup kita. Nah, the right response ini menurut saya adalah hal yang sangat penting untuk kita mengerti, supaya pada waktu kita berespon benar, pasti hasilnya akan baik. Tapi pada waktu kita memberi respon yang tidak benar, dan itu akan membawa sesuatu konsekuensi yang negatif di dalam hidup kita, bahkan juga orang lain. Jadi, menurut saya, hari-hari ini yang sedang kita hidupi, Kak Magda, kita harus penting sekali memiliki the right response untuk segala situasi dan juga terhadap orang-orang di sekeliling kita. Itu, Kak. Oke, puji Tuhan. Berarti kalau ada right response, tentu saja ada wrong response. Ada yang benar, ada yang salah gitu. Dan dua-duanya pasti ada side effect atau konsekuensinya ya. Dan kita mau belajar deh malam hari ini dari Kak Arta. Seperti apa sih yang disebut dengan respon benar dan seperti apa yang disebut dengan respon yang salah. Karena sebagai wanita bijak, kita butuh nih tahu keduanya biar kita nggak salah atau terjebak atau tertipu gitu. Misalnya seolah-olah sih udah respon benar, tapi kok salah ya ternyata. Nah, kita mau belajar malam hari ini. Oke Kak, kemudian yang menjadi istilahnya ya, dasar kebenaran atau mungkin yang kakak pengen sampaikan mulai dari mana dulu nih tentang right response ini? Iya, saya ingin menyampaikan tentang the right response itu kan adalah satu tanggapan atau respon kita, baik itu secara verbal, yaitu dengan our body language, dan juga perkataan kita. Nah, kadang-kadang kan ada nih diperhadapkan kita kepada situasi yang tidak seperti yang kita harapkan. Nah, bagaimana respon kita? Karena respon itu sebenarnya mewakili diri kita sendiri. Seringkali tanpa sadar, kita, maaf kata, pintar berkata-kata, kita juga mungkin menguasai banyak firman. Tapi pada waktu kita diperhadapkan kepada situasi yang tidak benar, terhadap orang-orang yang menurut kita tidak seperti yang kita harapkan, bagaimana respon kita? Nah, makanya saya mau mengambil satu ayat yang dikatakan di dalam Amsal 25 ayat 11 itu,
perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Nah, itu kan pada waktu kita misalnya dalam hal segala macam, baik itu di tempat yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, respon kita itu sangat penting, Kak. Jadi kebenaran ini menjadi salah satu pedoman buat kita, bagaimana kita pertama kali menjawab atau memberikan respon. Dan saya juga sangat-sangat diberkati dengan kehidupan dari Esther, ya toh, salah satu tokoh di Alkitab. Di situ dikatakan di dalam Esther 2 ayat 9. Kita tahu bahwa Esther ini adalah seorang wanita muda, ya kan? Seorang wanita muda yang benar-benar dia adalah wanita yang mungkin dia tidak mengerti bagaimana kehidupan yang baru yang akan dia jalani. Semua kita tahu tentang histori tentang Esther. Pada waktu dia dipilih menjadi seorang ratu, Kak Magda, tiba-tiba kehidupannya berubah dari kehidupan yang normal to be a new normal buat dia, ya. Dia harus mengikuti semuanya aturan-aturan kehidupan yang ada di istana karena dia akan menjadi seorang ratu. Dulu mungkin dia bangun seenaknya, berpakaian seenaknya, berbicara sembarangan karena dia adalah wanita yang tidak ada di istana. Tapi pada waktu dia ada masuk menjadi salah seorang kandidat yang to be a queen, menggantikan Ratu Wasti. Dia di dalam di dalam Esther 2 ayat 9 dikatakan, Hega itu jatuh cinta kepada dia dengan melihat attitude-nya Esther itu, Kak Magda. Dia taat, dia mau dibilangin, dan juga dia seolah-olah berkata, just do whatever you want to do to me, gitu loh. Nah, itu kan tidak mudah ya. Respon seperti itu kan sangat-sangat penting buat Tuhan dan juga buat orang-orang di sekeliling kita. Coba Kak Magda, kalau seandainya Esther itu misalnya, kok begini, apa ini, apa itu, dia selalu bersungut-sungut. Mungkin Tuhan tidak bisa memakai dia dengan bebas. Tapi pada waktu dia tahu, this is my new normal, ini adalah new normal saya, dia mengejusting dirinya, menyesuaikan dirinya dengan kondisi, dan dia juga menerima reality, dan dia juga appreciated the moment. Dia menghargai setiap momen. Nah, itu yang penting kita miliki sebagai wanita yang mau merespon dengan benar dalam kondisi atau situasi yang tidak benar, Kak Magda. Oke, wah menarik banget nih Kak. Tadi aku langsung dapat istilahnya pencerahan gitu ya tentang arti dari respon sendiri. Jadi sedikit buat mungkin sahabat BB yang barusan join ya. Jadi respon itu adalah sebuah tanggapan yang kita berikan dari sebuah hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik kita menanggapi firman Tuhan, kita menanggapi situasi, mungkin tidak hanya situasi, kita menanggapi sebuah peristiwa yang itu melibatkan orang misalnya gitu ya. Kan hidup kita tuh, aku pernah baca nih bahwa manusia itu sebenarnya diuji responnya terhadap 3 hal. 1 manusia, 2 barang atau benda, 3 situasi. Nah, coba deh kalau sahabat WB diuji sama orang, benda, situasi, kayak apa sih responnya? Nah, respon ini menentukan sudahkah kita bijak atau sebaliknya. Ya, sudahkah respon kita benar sesuai dengan firman Tuhan? Karena kan arti wanita bijak adalah wanita yang melakukan firman Tuhan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Atau justru kita membuat respon yang salah. Nah, belajar dari Esther kemudian ya. Esther ini salah satu figur yang bisa kita teladani bagaimana hidupnya selalu ada progres ya. Kayak kalau dipikir-pikir ya, Esther itu, padahal sebenarnya bisa loh, Esther itu istilahnya gini, ya berpura-pura istilahnya gitu ya, pura-pura dan tidak setulus hati karena dia istilahnya ya menggunakan kesempatan itu sebenarnya bisa, tapi Esther enggak loh, dia sepenuh hati loh melakukan respon dan perubahan itu. Nah kemudian apa nih Kak yang Kakak juga butuh perlengkapi buat sahabat BB? Iya, jadi kalau kita lihat seorang perempuan yang bernama Esther, seperti yang kita tahu itu juga menjadi salah satu tokoh The Power of Beauty yang ada di sesi di Wanita Bijak. Itu menjadi salah satu tokoh teladan di mana dia memiliki, yang pertama sih yang saya lihat adalah dia memiliki keberanian, Kak. Dia tidak melihat dirinya sebagai wanita, as long dia tahu bahwa dia adalah orang yang mengatakan hal yang benar, dia stand alone. Dia tidak peduli orang mau bicara apa karena dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu adalah benar, dia berani. Yang kedua adalah dia rendah hati, Kak. Dia mau ditegur, dikasih masukan sama
Mordekai sebagai omnya ya Kak ya. Dan dia mau mengikuti juga seperti yang saya tadi katakan itu, kalau kita bicara tentang Esther Kak, itu luar biasa. Kenapa? Pada ada di dalam pasal berikutnya itu dikatakan pada waktu Esther itu dimedikur-pedikur, pada waktu Esther itu dilulur luar dalam, dia rela gitu loh Kak. Dia nggak bilang apa-apaan sih ini, kok harus begini. Nah, tapi untuk itulah karena dia berespon benar Kak, akhirnya orang-orang yang ada di sekeliling dia jatuh hati sama dia Kak. Dia menimbulkan kasih karunia, menimbulkan kemurahan. Orang yang melihat attitude-nya itu diberkati dengan hidupnya. Yang berikutnya, dia tidak mementingkan diri sendiri Kak. Sebagai wanita bijak hari-hari ini, kita perlu menjadi orang yang rela berkorban. Dia tidak berkata, aku kan sudah menjadi istri seorang raja, so what gitu loh. Sekarang aku kan melakukan apa yang aku bisa. Tapi in the end dia bilang apa? Dia rela mengorbankan dirinya. Bahkan yang dia katakan itu apa Kak? Sekalipun aku harus mati, biarlah aku mati demi bangsaku. Nah itu kan hal yang luar biasa loh Kak. Seorang wanita muda yang dia diberikan satu kepercayaan kepada Tuhan di istana raja, tapi dia menyesuaikan dirinya dengan benar, menerima kenyataan, dia tidak bersungut-sungut, dan dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga itu menimbulkan dia menjadi seorang yang a risk taker. Dia berani mengambil resiko. Nah bagaimana dengan kita menjadi wanita yang bijak hari-hari ini? Karena kita kan Kak, kalau kita lihat dulu mungkin di situasi yang tidak ada COVID nih, wah kita itu merindukan suami kita ada di rumah, anak-anak kita ada di rumah. Tapi setelah pandemi, lockdown, how to adjust ourselves ya kan? Bagaimana nih, dulu kita bilang, aduh suamiku ini lama banget pulang. Kita komplain. Setelah di rumah, kamu kok nggak keluar-keluar sih gitu kan? Begitu juga dengan anak-anak kita. Anak-anak kita 24 jam di rumah. Apalagi Kak, masa daring. Bagaimana kita meresponi dengan anak-anak kita? Dulu kan kita itu cuma antar jemput anak, lalu kita serahkan seutuhnya kepada guru-guru. Nah sekarang kita harus jadi guru buat mereka. Nah, how to respond it gitu loh. Nah makanya Kak, ada begitu banyak orang-orang yang rumah tangganya tidak menjadi rumah tangga yang hasilnya baik karena berespon tidak benar. Yang ada adalah fokus dengan masalah, fokus dengan kondisi yang tidak benar. Sehingga perkataan-perkataan keluar adalah perkataan-perkataan yang meruntuhkan, bukan lagi perkataan yang membangun. Karena apa? Di masa pandemi ada 4 hal yang kita harus teladani dari Esther. Accept the reality. Ini penting Kak, menerima kenyataan. Pada waktu kita diperhadapkan kepada kondisi pandemi, kita harus menerima kenyataan. Ya udah, kita harus terima kenyataan. Yang kedua, adjusting ourselves, menyesuaikan diri dengan kondisi. Kalau dulu mungkin kita harus berlibur kemana yang kita mau, sekarang kita harus berani untuk mengambil berhikmat untuk menyesuaikan kebutuhan, tidak lagi fokus dengan keinginan, tapi kebutuhan, memprioritaskan keluarga kita. Yang ketiga adalah appreciate the moment. Kita menghargai setiap momen yang ada. Karena ada kalanya tidak kita sangka-sangka, kita akan kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Apalagi masa pandemi Kak. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Everything's unpredictable. Nah, bagaimana kita menghargai setiap momen. Yang keempat adalah admire God. Artinya kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena dengan pandemi ini Kak, Kakak boleh lihat nggak? Begitu banyak wanita-wanita yang mereka menggali potensinya. Mereka selama ini mungkin bergantung kepada masakan orang lain. Nah, sekarang mereka sudah membuka stand-stand yang seperti kita, Instagram, Facebook, gitu, TikTok, segala macam. Zoom apalagi. Nah, dulu kita menjadi wanita-wanita yang nyaman kan Kak. Tapi Esther, dia menjadi risk taker, dia berani keluar dari kenyamanannya karena dia tahu Tuhan sedang bekerja lewat hidupnya. Nah itu sih yang saya bisa bagikan mengenai how to respond with the right response Kak. Iya, benar. Kalau tadi itu adalah respon yang benar, berarti kalau sebaliknya itulah respon yang salah. Misalnya gini, contoh kalau saya balik ya, respon yang salah tuh bersungut-sungut karena nggak menerima kenyataan. Ih, ngapain sih pandemi ini diperpanjang udah 2 tahun lagi gitu ya. Itu contoh wrong respon. Sebaliknya kan. Terus sebaliknya yang kedua, kan tadi berhikmat ya harusnya ya, berhikmat. Terus juga kita beradaptasi. Kita, aku tuh dari dulu sampai sekarang tuh begini-begini terus. Jangan suruh aku berubah-ubah. Itu respon yang salah ya, sahabat DB. Terus yang ketiga, saya main kebalikannya aja Kak Arta. Yang ketiga kan mengapresiasi setiap momen, apresiasi setiap peristiwa kita. Ya elah bosen banget sih di rumah terus, bosen nge-zoom terus, bosen sama pakai masker, bosen sama prokes.
Bukannya kita bersyukur, mengapresiasi karya anak dan suami gitu ya, mengapresiasi saudara kita misalnya ya, karena sekarang kita mungkin yang masih single ini kan butuh mengapresiasi orang tua gitu ya, bukan malah menganggap hari-hari ini menjadi biasa-biasa aja, pandemi ya susah, pokoknya susah gitu. Gak ada bersyukur-syukurnya. Jadi itu wrong respon kalau begitu. Satu lagi tadi adalah memuliakan Tuhan. Jadi lawan katanya kalau kita respon yang salah ya, kalau lawannya memuliakan Tuhan ya terus nyalain Tuhan. Tuhan ngapain sih ngasih pandemi segala? Kasihlah yang lain gitu kek gitu ya. Kenapa harus virus corona gitu ya? Kenapa masuk ke Indonesia? Udahlah di Wuhan aja, stop di Wuhan gitu kan. Nah itu artinya kita terus nyalahin Tuhan gitu ya. Menyalahkan orang lain juga gitu. Artinya cari kambing hitam. Ya itu tadi wrong respon, dan betapa hidup kita selalu diperhadapkan kepada dua sisi itu ya. Kita mau berespon yang mana? Apakah kita mau berespon untuk, oke Tuhan saya harus menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah. Oke Tuhan saya mau berhikmat, semakin rajin baca Alkitab, semakin ini merupakan kesempatan untuk aku praktek sebagai wanita bijak di keluarga. Oke ya Kak ya, selama ini mungkin WB-nya di luar rumah ya, di gereja, di kantor itu soal WB, tapi di rumah kita justru malah kurang mungkin. Nah sekarang kesempatan. Terus yang ketiga adalah mengapresiasi hal-hal yang kecil, yang sederhana berkat Tuhan, nafas gratis, kita bersyukur, mengapresiasi istri yang, bukan istri, suami yang ada di rumah, anak-anak, menjadi guru yang sabar buat mereka belajar, menjadi anak yang menolong dan melayani orang tua sebagai otoritas gitu. Dan satu lagi, memuliakan Tuhan, dikit-dikit bersyukur, bernyanyi, saat teduh di rumah, lagu-lagu rohani kita dengerin tuh memuliakan Tuhan ya, berkata haleluya puji Tuhan, bukan malah aduh. Nah itu udah gak jadi berkat tuh kalau udah begitu tuh ya. Oke, aku diberkati banget loh sama sharingnya Karta, ini menurutku benar-benar rinci banget gitu ya. Nah kemudian tadi belajar sosok Esther yang punya keberanian, rendah hati, dan gak egois alias peduli. Nah ini nih Kak, yang aku juga pengen Kakak kasih apa ya, istilahnya peneguhan ya, buat kami mungkin yang single gitu atau GT lah yang jujur sekarang nih jadi apa-apa kan serba sendiri kan Kak, karena pandemi kan. Jadi semua harus mikirin diri sendiri, cari solusi sendiri, akhirnya kita nggak sadar terjebak pada yang namanya roh egois, roh cuek gitu ya. Dan menurutku, ya menurut sebagian orang nih, bener kok responnya kan, yang penting aku nggak ngerepotin orang lain. Yang penting kan aku nggak ganggu. Ya nggak apa-apa kan aku cuek dan egois. Nah gimana nih menurut Kak Arta menghadapi situasi seperti ini, responnya harus gimana? Ya, menurut saya Kak, kita harus sadar bahwa kita ini diciptakan Tuhan itu menjadi makhluk sosial. Kita tidak diciptakan Tuhan sendirian. Bahkan Tuhan berkata, tidak baik manusia itu seorang diri. Nah, pada waktu kita dalam kondisi seperti ini, Kak, menurut saya pribadi, kita perlu masuk di dalam satu komunitas. Supaya kita bisa membagi apa yang kita bisa punya. Mungkin kita punya alasan tidak mau peduli. Kita punya alasan pura-pura nggak dengar. Kita punya alasan mungkin, aduh diriku sendiri aja nggak bisa aku inin. Aku nggak tahu juga bagaimana masa depanku kelak. Bahkan perusahaan yang dimana aku bekerja pun aku belum tahu. Nah itu menurut saya kan keegoisan yang sebenarnya kita bisa ubah. Mengatakan bahwa gimana ya kalau tiba-tiba aku mengalami kesakitan atau apa. Siapa yang bisa menolong aku? Nah seperti itu. Jadi saya berpikir, saya percaya di masa pandemi ini Kak, kita perlu memiliki healthy community. Komunitas yang sehat. Di mana kita bisa memberikan, mungkin kita nggak memberikan secara finansial, tapi setidaknya kita bisa memberikan waktu kita, memberikan telinga kita, mendengarkan keluhan orang-orang di sekeliling kita, bahkan mungkin memberikan hati, waktu untuk berdoa buat mereka. Nah, jadi banyak sekali Kak yang saya alami di masa pandemi ini. Mungkin kalau misalnya masih single ya, aku nggak punya suami, aku nggak punya anak gitu ya Kak ya, aku masih mau banyak hal yang aku ingin lakukan untuk diriku sendiri. Tapi mungkin banyak juga yang udah berumah tangga punya pikiran seperti itu Kak. Artinya, aduh anak-anakku aja belum bisa kuatur, ini suamiku aja belum tahu apa. Tapi again, seperti yang saya bilang, kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita, pasti Roh itu yang akan memimpin kita untuk berbagi. Tidak selalu berbagi berkat itu finansial. Tapi pada waktu kita, seperti yang tadi saya katakan, yuk kita saling menguatkan, yuk kita saling memberi waktu, yuk kita saling memberkati orang lain. I think itu yang paling penting Kak. Again, the right response. Gitu loh Kak. Iya betul.
Wow, iya sih ini bener-bener kayak negur banget gitu karena seringkali gini kita seolah-olah kayak udah berespon benar gitu ya ke Arta, tapi ternyata gitu ya ternyata itu tuh kita kayak kayak tadi benar menurut diri kita sendiri bukan benar menurut kebenaran firman Tuhan gitu. Oke, thank you banget Kak. Nah kemudian yang juga pengen Magda tanyain tentang kesaksian nih. Nah, biasanya ini kalau di IG Live Sabtu tuh pasti selalu ada kesaksian yang memperlengkapi setiap kebenaran yang disampaikan. Bahkan kalau dipikir-pikir itu udah jadi kayak firman yang hidup gitu dari kesaksian. Nah, boleh dong Kak Arta cerita kesaksian Kakak dalam proses dan progres memiliki right respon ini. Iya Kak, saya mau cerita di tahun 2020, tanggal 19 Maret, itu mama saya kan meninggal. Nah, berarti baru mau 2 tahun nih, tanggal 19 ini mama saya meninggal ya. Jadi pada waktu itu Kak Magda, saya dengan mama saya itu lagi video call. Dan waktu itu memang mama saya sedang mengalami sakit di bagian kanan kiri kakinya. Nah, pada waktu itu kita tidak mau mama itu akan tidur untuk selamanya di tempat tidur, dan itu akan mengakibatkan kesakitan yang lain. Lalu kita minta orang untuk mengurut mama kita. Kita sudah berkomunikasi dengan orang yang urut ini, dia jamin loh Kak, bahwa dia akan bisa menyembuhkan mama kami. Saya waktu itu masih video call Kak. Apa yang terjadi Kak? Di depan mata saya, orang itu menarik kaki mama saya, dan tiba-tiba mama saya pingsan karena memang usia mama saya itu sudah 84 waktu itu. Nah, tidak tahu sama sekali apakah itu menjadi akhir dari kami melihat mama kami. Dan memang benar Kak Magda. Pada waktu itu saya melihat mama saya udah pingsan, lalu adik saya berusaha memberikan nafas buatan dan juga berusaha memompa dadanya, tapi tetap mama saya tidak berespon. Akhirnya saya waktu itu karena masih kondisi situasi dengan video call, saya ngomong sama adik saya, bawa ke rumah sakit. Singkat cerita Kak, jam 12:30 tiba-tiba ada kabar dari Medan bahwa mama saya sudah dipanggil Tuhan. Nah itu membuat semua keluarga itu artinya tidak pernah expect. Karena baru berapa jam yang lalu saya melihat mama saya, ngobrol sama mama saya. Tapi tiba-tiba harus itu menjadi hari terakhir saya melihat mama saya. Nah ada satu peristiwa juga Kak Magda. Saya punya adik satu-satunya laki-laki. Nah di orang Batak Kak, kalau orang Batak itu kalau memang misalnya dia punya anak laki-laki, itu kan yang akan meneruskan marga. Nah jadi adik saya yang paling kecil laki-laki itu, istrinya, adik ipar saya itu lagi hamil, yang which is kandungannya itu sudah berusia sekitar 8 bulan Kak, hampir 7 bulan deh. Nah akhirnya kita kan udah excited nih Kak, wah kita bilang sama mama, ternyata mah doa kita itu tidak sia-sia. 14 tahun mama menunggu, mama akan menggendong cucu mama dari anak laki-laki mama satu-satunya. Tapi kembali lagi Kak Magda, kita tuh tidak punya hak untuk menghentikan waktu atau menambah waktu. Mama saya meninggal tanggal 19 Maret 2020. Adik ipar saya melahirkan anak pada tanggal 5 Mei 2020. Kalau secara berpikirkan Kak, Tuhan, kenapa Tuhan tidak tunggu aja 2 bulan lagi? Toh udah ditunggu loh sama mama saya selama 14 tahun gitu ya Kak. Nah kondisi itu membuat kami campur aduk, seolah-olah Tuhan itu tidak tahu kerinduan kami, seolah-olah Tuhan itu seperti seem silent gitu loh, membisu. Tapi kita sebagai manusia kan selalu berpikir ini yang terbaik, harusnya begini, harusnya begitu. Nah kita diperhadapkan kepada respon seperti itu Kak. To cut the story short, waktu kami melihat bahwa memang mama saya harus sudah dipanggil oleh Tuhan, dan memang beliau tidak bisa menimang cucunya, nah di saat itulah kita mulai pindah fokus, kita melihat kebaikan Tuhan di situ semuanya. Tuhan melakukan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Karena pada masa itu Kak, tinggi-tingginya COVID itu belum terjadi prokes yang begitu ketat, sehingga kami masih bisa selama 5 hari, mama masih bisa di rumah karena beliau meninggal bukan karena COVID, lalu masih bisa gathering, bahkan masih bisa kita hantar mama kita pulang kampung ke peristirahatan yang terakhir, dan sampai kita melihat kebaikan Tuhan di atas semuanya. Roma 8 ayat 28 itu kita alami, tapi enggak seperti pada saat mama kita meninggal kan Kak. Of course seperti yang tadi itu. To accept the reality, itu proses Kak. Gak mungkin kita bilang, ye, gak apa-apa deh mama meninggal, toh nanti kan akan lahir cucunya. Enggak. Tapi yang saya alami adalah setiap kami keluarga, karena mama saya meninggal itu benar-benar shock banget. Bukan karena sesuatu yang lain. Tapi again, dan proses demi proses saya melihat bahwa Tuhan tidak pernah salah.
Tuhan tidak pernah melakukan hal yang tidak benar dalam diri kita. Waktu saya lihat Kak, COVID makin meningkat, mama saya adalah usia yang sudah uzur. Bagaimana kami bisa menghadapi ada seorang bayi yang baru lahir, lalu saya menghadapi mama saya. Dan anytime, itu sangat riskan sekali. Tapi Tuhan sudah melihat jauh ke depan, bahwa mama saya memang harus dipanggil tepat pada waktunya, walaupun dengan cara yang kami tidak harapkan. Tapi yang pasti, kami bisa menikmati bagaimana Tuhan mengatur segala sesuatu dengan sangat detail. Dan proses demi proses kami alami dan kami memuji Tuhan, dan kami berkata, kami tidak salahkan tukang urutnya loh Kak, kami tidak lapor dia ke polisi, enggak. Yang kami tahu cuma satu Kak, tidak ada yang kebetulan. Bagaimanapun cara mama saya meninggal, semuanya Tuhan yang berdaulat. Of course kita sebagai manusia kehilangan. Tapi again, Tuhan ingatkan kembali kepada kita. Kalau kau menjadi orang yang bergantung sepenuhnya kepadaku, biarkan aku melakukan sesuatu yang kamu tidak mengerti. Yang akhirnya kamu akan mengerti kelak. Nah itu yang saya alami Kak. The right response untuk kondisi kehilangan mama itu tidak mudah Kak. But we have to choose to correctly our response. Nah, oke. Wow, ini kesaksiannya bener-bener aku tuh sampai speechless gitu. Oh my God gitu. Kita gini ya, kupikir kita bisa loh nyalahin orang lain, nyalahin keadaan, nyalahin Tuhan. Kenapa sih Tuhan? You tega bener sih gitu. Tapi justru dari apa yang Kak Arta dan keluarga besar alami itu bener-bener proses pendewasaan ya pada akhirnya ya. Semua proses kehidupan itu benar-benar mendewasakan iman kita, kemudian juga mendewasakan bagaimana kita sebagai orang percaya gitu. Karena memang pertumbuhan rohani itu dari yang anak-anak berangsur menuju dewasa. Dan disitulah respon yang benar itu menjadi salah satu kunci yang membedakan kita. Apakah kita masih anak-anak ya, rohaninya masih anak-anak atau sudah berjalan dalam kedewasaan. Kak, terima kasih banget, kesaksian memberkati banget loh. Asli, apalagi tuh ya, dan akhirnya pandemi ini menjadi satu, oke Tuhan, aku paham, aku ngerti. Nah, itu loh yang kemudian membuka mata iman kita gitu ya, punya iman yang melihat gitu. Dan ada dalam komunitas yang mendukung juga di Wanita Bijak Batam gitu, yang pasti itu sangat berpengaruh banget gitu ya. Oke. Thank you Kak Arta. Nah sebelum Kak Arta menutup dalam doa, saya mau kembali Kak Arta meng-highlight apa yang kakak kembali ingin semangati atau kakak ingin tularkan gitu ya kepada setiap sahabat WB, baik itu sekali lagi yang GT, single maupun ibu gitu ya, untuk punya respon yang benar. Tapi sebelumnya Kak, saya mau minta izin dulu menyapa beberapa sahabat WB yang sudah join dan tuh kirim love banyak banget tuh, lihat nggak Kak di samping kanan itu. Reaction love-nya tuh aktif terus dari tadi. Terima kasih ya sahabat Bibi. Nih saya balas pakai love yang gede ya. Oke. Terima kasih buat Jovanya 1125. Shalom juga untuk Chris Mauli Sinaga 85. Terima kasih. Chong Christine 7. Shalom buat Astrid Asia 85. Lalu yang juga join malam hari ini, halo, ada sebentar Kak, tertimpa-timpanya. Coba aku cek dulu aja di sini. Oke, Kak Yuyun masih join. Kemudian Wanita Bijak Jogja, selamat malam. Astrid Desia 85, tadi Chong Christine 7. Kak Ayu Moses atau Kue Basah Ayu. Kak Lilis Surya Dewi, terima kasih ya Dok, Dokter Gigi Lilis. Kemudian ada Kak Ratna Ida, Kak Rika Putri Fani, Kak Mirna Ilang-Ilang, kemudian Tio Helena Sitorus. Terima kasih sudah bergabung semuanya. Kiranya diberkati dengan kesaksian dan juga sharing dari Kak Arta ya. Oke Kak, jadi apa yang kakak mau semangati buat sahabat WB? Silahkan. Ya, oke. Kak Magda, saya cuma mau kasih tahu dan juga mau encourage semua teman-teman saya, sahabat-sahabat WB, dimanapun kita berada, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ada banyak hal yang unpredictable, bahkan mungkin perang ada di mana-mana. Sepertinya semuanya sedang mendekati tanda-tanda akhir zaman ya Kak ya. Nah, tapi sekarang kita perlu memiliki respon yang benar. Bagaimana kita bisa memiliki respon benar dalam situasi yang tidak benar? Kita tetap memilih respon yang benar. Seperti tadi yang kakak bilang tadi, barang, orang, dan juga situasi. Apa yang kita harus lakukan? Saya berpikir Kak, pada waktu kita di dalam Kristus, kita akan menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya, hanya Kristus satu-satunya yang bisa mendrive kita untuk kita bisa
merespon setiap kondisi ini dengan benar. Karena Kak, seringkali kita tergoda untuk tidak berespon dengan benar. Sama tukang parkir aja kita bisa tidak berespon nggak benar loh Kak. Sama pelayan di restoran aja kita bisa tidak berespon benar loh Kak. Sama orang-orang di pasar aja kita tidak berespon benar. Bahkan sama orang yang telepon kita salah sambung malam-malam. How to respond it? Nah, saya pernah ngalamin itu Kak. Contoh sebelum saya mengakhiri ya. Pada waktu saya misalnya tidak tahu bahwa orang itu mengenal saya gitu loh Kak. Nah, di depan saya bahwa wah ini sepertinya saya memasuki sebuah restoran. Untungnya Kak, sebelum misalnya kita melakukan sesuatu yang mungkin kita tidak sadar ya, dia sudah bilang duluan, halo Bu Arta, saya katakan, loh Ibu kenal saya, ya Ibu kan pembicara wanita bijak, kebayang nggak Kak? Kalau kita berespon tidak benar, lalu kita mengatakan hal-hal yang tidak benar, ini di restoran loh Kak, pemilik restoran itu gitu loh. How? Gak bisa minta ampun lagi kan Kak, karena respon kita itu mewakili diri kita. Apalagi pakai gini ya, apalagi pakai kaos WB, bayangin gak sih, malu banget. Kakak Magda tahu, memakai kaos WB, memakai kalung WB, memakai masker WB. Aduh, coba kakak bayangin tiba-tiba dan itu merupakan hal yang menurut saya itu yang saya tadi bilang Kak, tidak ada yang kenal yang kita kenal mungkin, tapi orang kenal kita. Biarlah kita tetap memilih berespon benar terhadap orang-orang yang tidak benar sekalipun, bahkan situasi yang tidak benar sekalipun, bahkan barang-barang kita pun yang mungkin diperlakukan orang lain tidak baik. How to we respond, itu hanya Roh Kudus yang bisa mengendalikan respon kita. Benar kan Kak? Dan kita punya free will loh Kak. Ya kan? Iya, kita punya benar. free will kan. Jadi sering kan Aku jadi malu ya, aku lepas ya gitu. Kalau pergi, jangan pakai kaos BB tahu. Itu kaosnya penuh dengan salib. saya pernah ke pasar Kak. Saya pernah ke pasar tuh, teman-teman saya ada di sini nih, ada Kak Ida di sini, ada Rika, saya tahu. Jadi waktu saya pikirkan, wah saya nanti mau nawar itu terongnya gitu ya Kak, karena saya mau beli banyak. Tiba-tiba saya tanya, saya ke pasar, nah makanya saya bilang the right response itu dimanapun loh Kak. Jadi saya tanya, ini berapa terongnya gitu kan. Tiba-tiba dia bilang, Ibu, saya tanya, lo kenal saya? Nah harusnya tadi saya mau tawar, nggak jadi loh Kak. Bahkan saya bilang, udah ambil aja kembalian. Nah itu loh, ini jadi sebenarnya kaos gitu ya, logo BB itu benar-benar terus kayak jadi alarm loh. Ayo, right response, Identitas kita, Kak. dimanapun. Aduh, nggak bisa ya Identitas jalan kita, sambil Kak. nutup gini ya. Nah, identitas Ditutup kita ya, Kak. nggak bisa. Itu udah dari dalam ya, udah auto hati nurani kita langsung bunyi atau aktif gitu ya. Wow, oke. Terima kasih Kak, ini kayak ditampar nih. Thank you. Ini banyak yang langsung komentar di bawah tuh, langsung yang ketawa gitu ya, yang terus amin, yang Tuhan berkati. Oke. Terima kasih ya sahabat-sahabat WB yang luar biasa. Jadi ini walaupun tampaknya lucu tapi serius banget loh sebetulnya ya. Betul, Soal betul. tadi menawar, kemudian memperlakukan orang, misalnya berbicara gitu ya, berkomentar. Bahkan di sosial media ya Kak ya. Kita kan sekarang nih ada di benar. era digital, sosial media, kita komen apa, kita bikin status apa, kita bikin story apa. Nah itu juga adalah cerminan right respon kita. Iya, benar. Oke, mau ditambahin Kak tentang dunia sosial media yang juga membawa korps WB pada akhirnya sebelum doa Iya, silakan. iya, benar Kak. Jadi sosial media itu kan dunia maya ya Kak. Jadi kita harus punya respon yang benar dalam menanggapi segala sesuatu. Buat saya pribadi Kak, lebih bagus saya tidak komen daripada saya komen nanti akan mendatangkan begitu banyak opini-opini lain, apapun itu. Sekalipun kita tempted ya Kak, tergoda untuk meresponi. Bahkan misalnya contoh nih, mengirimkan berita-berita yang menurut kita itu mungkin benar, tapi bolehkah kita dengan wise, dengan bijak, pikir dulu sebelum mengirim. Karena seringkali kita melakukan kesalahan, padahal itu mungkin berita udah 2000 tahun yang lalu. Kita kirim lagi pada waktu itu di grup, di WhatsApp grup, orang semua nggak jadi keluar rumah karena berita kita. Padahal itu 2000 tahun yang lalu. Nah itu kan harus kita ke situ kan Kak, the right response itu. Think first before you do actionnya gitu loh Kak. Jadi untuk sebelum kita doa mungkin kita memang benar-benar minta hikmat dari Tuhan, ya kan Kak, supaya kita boleh terus menjadi garam
dan terang dimanapun Tuhan menempatkan kita. Garam tidak pernah berjuang melakukan segala cara untuk dia diakui sebagai garam. Terang pun seperti itu. Dia tidak bilang, "Aduh, akui aku dong sebagai terang." Enggak. Dimanapun dia berada, dia akan tetap jadi garam. Garam itu sedikit saja, cukup untuk membuat orang menikmati masakan. Terang itu juga pada waktu kita dalam kegelapan dunia sekarang, Kak. Kalau kita sudah ada, pasti gelapnya akan pergi. Nah, itu mungkin hal yang bisa saya bagikan, Kak. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya, sahabat WB. Benar-benar gak kebetulan loh malam hari ini kita dapat satu kabar gembira, kabar sukacita atau berita Injil yang Kak Arta bagikan buat kita. Nah, sebelum Kak Arta menutup dalam doa dan nanti berpamitan ya, saya mau ingetin buat sahabat WB, saya ingat kalau hari ini Kak Yuyun bakal mengajak kita untuk main-main sebentar dan nanti ada giveaway yang bakal dibagikan. So buat ya puluhan sahabat BB yang join malam hari ini, stay sebentar, nanti bakal ada giveaway. Jadi tunggu ya. Setelah doa nanti kita bakal bagi-bagi giveaway. Oke, Kak Arta, mari silahkan tutup dalam doa, Kak. Ya, kami bersyukur kepadamu Tuhan, terima kasih. Dengan acara ini, kami ada di sosial media, kami boleh memberitakan kesaksian hidup kami bagi banyak orang. Kami tahu Tuhan, dunia sedang menunggu-nunggu kesaksian hidup dari anak-anak-Mu. Dunia juga sedang haus dan lapar akan kasih yang dari Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang membawa respon yang benar dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami bersyukur dengan adanya Wanita Bijak Indonesia, bisa memberkati begitu banyak wanita dari berbagai sudut, bahkan bukan cuma Indonesia, tapi mancanegara. Dengan sosial media ini, biarlah kami terus Engkau berikan hati yang bijaksana untuk kami boleh berespon dengan benar dalam kondisi yang tidak baik sekalipun, kami tetap memilih untuk berespon dengan benar. Sekalipun Tuhan izinkan orang-orang di sekeliling kami tidak seperti yang kami harapkan, berikan kami kemampuan untuk kami juga tetap berespon yang benar. Karena dengan respon kami yang benar, itu adalah mewakili diri kami sendiri, identitas kami, dan mereka boleh melihat Tuhan lewat setiap respon yang kami pertontonkan tiap-tiap hari dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati setiap sahabat wanita bijak yang sudah join, biarlah pada waktu kami Tuhan membuka mata kami, melakukan aktivitas kami boleh mengingat firman-Mu bahwa kami akan terus meneladani Tuhan. Engkau bisa menyelesaikan visi dan misi-Mu selama 3,5 tahun, karena Engkau selalu memilih berespon yang benar. Terima kasih Roh Kudus. Kau memberkati Kak Magda, memberkati setiap tim yang ada, memberkati semua yang hadir malam hari ini. Jadilah kehendak-Mu di atas kehendak kami. Pakai kami Bapa, seturut dengan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami menjadi seorang wanita yang mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan tiap-tiap hari, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, bagi-Mu hormat, pujian, syukur, kemuliaan. Haleluya. Amin. Amin, Kak. Ya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Kak Arta. Kak, sebelum Kakak berpamitan, mengklik tombol silang, boleh dong Kakak kasih kita semangat, pimpin yel-yel dulu, Kak. Oke, wanita bijak. Wow. Apakah setiap wanita bijak Indonesia dimanapun berada, Engkau luar biasa? Yes. Girls Talk. Wow. Karena cewek ingin dimengerti. Thank you Kak Magda. God bless you. God bless you. Selamat berakhir pekan. Ya, silahkan klik ke tombol silang. God bless you. God bless you Kakak. Puji Tuhan. Wow, sahabat BB diberkati. Pastinya ya. Wow. Terima kasih Kak Melinda, Kak Astrid Yesia, lalu ada Kak Andaliman, thank you udah join dan invite, follow juga Wanita Bijak Indonesia. Kak Herlina, thank you ya. Kak Mirna, Kak Indah, Kak Asmia, Kak Katlea, terima kasih juga Kak Ratna dan semuanya yang udah join malam hari ini. Bertahan sebentar karena saya mau invite Kak Yuyun untuk bagi-bagi giveaway. Siapapun di antara sahabat BB yang join boleh ikut giveaway-nya. Shalom Kak Yuyun. Shalom Kak Magda. Kak Magda, saya mau infoin loh buat sahabat BB. Sebelum kita masuk ke giveaway, saya mau infoin ya buat sahabat BB. Wanita Bijak Store menyediakan alarm untuk kita berespon dengan benar.
merchandise Kak, merchandise WB Kak, ada kalung WB, ada masker WB, terus ada e-money dengan logo WB dan power statement. Itu bisa jadi alarm ya Kak untuk kita terus ingat dengan identitas kita dimanapun kita berada, gitu Kak. Jadi silakan langsung di tengok aja, dicus aja ke Wanita Bijak Store, ada di Instagram, di highlight ada merchandise-nya, di Tokopedia juga ada Wanita Bijak, kemudian di Shopee juga ada Wanita Bijak Indonesia, kemudian WhatsApp call center-nya juga ada di 081210500789. Silakan dikepoin ya, ada banyak sekali ya merchandise yang bisa mengingatkan kita untuk terus ingat supaya kita berespon dengan benar. Oke. Iya. Merchandise yang mengingatkan kita untuk nggak nawar kalau di pasar ya. Betul. Terngiang-ngiang tuh kalimat dari Bu Arta tuh. Ya. Iya, betul. Iya. Oke Kak, merchandise giveaway hari ini saya akan membagikan tiga set ya, ada buku dan juga masker. Maskernya cantik loh. Bagus banget. Bukunya buku apa? Maskernya cakep banget. Aku belum punya tuh yang warna itu. Oh, ada banyak Kak. Silakan dikepoin langsung. Kalau yang nggak beruntung, sahabat WB bisa langsung dibeli juga di Wanita Bijak Store. Harganya cuma 25.000 Kak. Dengan cantik. Ini ya. Kak, handmade Kak. Bagus banget. Dibuat dengan cinta dan doa. Dibuat dengan cinta dan doa. Si pemakainya juga, ya. Jadi alarm buat kita untuk nggak nawar pas ke pasar. Dan juga buku Atira Kak. Oke. Nanti saya akan membagikan tiga giveaway ya, 3 set masker dan buku ini. Oke. Sudah siap semuanya ya? Oke, sahabat WB, pertanyaan pertama. Iya, langsung ya. Siapa yang pertama kali menjawab di chat, ada 3 pertanyaan. Pertama kali menjawab, dia pemenangnya. Oke, yang pertama Kak. Bener. Iya, bener Kak. Oke, yang pertama Kak. Cepat dan tepat. Betul. Yang pertama pertanyaannya adalah, apa arti wanita bijak? Apa arti wanita bijak? Masih ingat nggak ya Kak? 2 tahun pandemi Kak, masih ingat nggak sih wanita bijak itu apa? Tadi aku udah kasih spoiler sama Kak Arta, apa itu wanita bijak? Oh iya. Ya, ini lagi apa itu wanita bijak? Silakan. Nanti yang ngerti, aku bakal kasih. Terus jawab pertanyaan kedua Kak, boleh deh. Pertanyaan kedua, oke. Pertanyaan pertama ya, apa arti wanita bijak? Kemudian pertanyaan kedua, oke. Apa nama toko wanita bijak yang ada yang menjual? Apa nama toko wanita bijak yang menjual merchandise? Nama toko wanita bijak ya. Nama tokonya apa Kak? Toko ya. Store ya. Toko. Store. Oke. Apa nama toko wanita bijak, baik yang di Tokopedia maupun di Shopee gitu kan? Iya, betul. Nama tokonya apa tuh? Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga itu ya? Sudah. Ya. Oke, pertanyaan ketiga. Apa nama program yang diadakan setiap minggu kedua di hari Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat, bagian Barat. Itu sama Kak, sama dengan acara Instagram Live kita hari ini, tapi dia khusus minggu kedua diadakannya. Apa nama programnya? Boleh kasih multiple choice-nya A dan B Kak Yuyun? Oh, boleh. Multiple yang pertanyaan yang keberapa Kak? Pertanyaan yang ketiga. Oke, pertanyaan ketiga, multiple choice-nya. Apa nama program yang diadakan setiap hari Sabtu minggu kedua? Pilihannya yang pertama, A. Sapa Sahabat WB. B. WB Meet Up. Oke. A. Sapa Sahabat WB. Dan yang kedua adalah WB Meet Up. Oke. Kak, yang lagi pertama udah ada yang jawab ya? Oke. Yang pertama sudah ada yang jawab Kak. Yang pertama sudah dapat ya pemenangnya ya?
Iya betul. Andaliman Meigomak. Aku sudah screenshot. Ya, Andaliman Oke. Meigomak. Wanita bijak adalah wanita yang mengaplikasikan kebenaran dalam kehidupannya sehari-hari. Iya, Selamat buat Kak betul. Andaliman. Oke. Kak Andaliman, silakan ya. Apa itu? DM. Kirim alamat DM ke Instagram Wanita Bijak Indonesia, alamatnya dan juga nomor kontaknya, nomor handphonenya. Silakan di DM ya. Terus Oke. kita tunggu nih jawaban yang kedua ya tadi. Jawaban yang Apa kedua, nama ya. toko? Toko Betul. Apa Wanita nama Bijak toko? yang di ya apa nama tokonya? Wah, ini kayaknya lagi pada buka Tokopedia sama Shopee nih malahan. Ya. Sekalian Kak liatin barang-barangnya. Terus Ya, jawaban siapa tahu pertanyaan ada ketiga diskon boleh. ongkir loh Kak. Yang Iya. ketiga, Pertanyaan oke. ketiga. WB, siapa sahabat WB yang A Sahabat atau sahabat B? WB atau WB Meetup. Program dari WB yang diadakan setiap minggu kedua. Oke, A atau B? A Nah, ini atau coba B. aku pin ya. Ini ada yang udah bantu jawab nih. Yang Oh ya? bilang WB Store itu adalah, tunggu ya. Aduh, kecil, lembut banget nih. Nih, Asmia 3 Uci katanya WB Store, betul nggak WB Store? Wanita Bijak Store. Iya, betul. Nama tokonya adalah Wanita Bijak Store. Oke, selamat untuk pemenang kedua. Ya, Asmia 3 Uci. 3 Uci. Namanya bagus sekali ya. Asmia Iya, 3 bagus. Bagus Kak, pasti cantik ini Kak. Sahabat WB. Silahkan Iya, DM ya. Kak Asmia silahkan DM Alamatnya. alamat dan kontaknya, nomor handphonenya. Oke, silahkan yang mau menjawab pertanyaan ketiga. Oke, jawabannya A atau B. Apa nama program Wanita Bijak setiap minggu kedua? Hari Sabtu pukul 19 juga. Apa nama programnya? A. Sapa Sahabat WB. B. WB Meetup. Silahkan dijawab di kolom komentar. Sudah ada Kak? Masih pada ngetik nih. Masih ngetik, masih Oh, masih pada OTW ngetik. di tempatku belum. Kak, di aku tempatku mau belum ikutan jawab muncul. boleh nggak ya? Kamu nanti beli aja tuh hadiahnya di WB Store. Iya, boleh yang nggak nawar loh kebagian yang dapat. Iya Kak, betul nggak boleh nawar ya. Tapi kalau di Tokopedia bisa dapat gratis ongkir loh Kak. Boleh itu. Lumayan tuh menghemat Iya, ya. di Tokopedia, di Betul. Shopee bisa dapat gratis ongkir. Lumayan Kak. Lumayan banget. Tunggu Oke, nih. sudah ada. Katanya Kak Astrid yang A. Betul nggak kalau A Sapa Sahabat WB? Waduh, mohon maaf ya. Belum tepat. Dan yang udah aku pin, itu aku tahu maksudnya mengetik WB Meetup. Dia adalah Theodora Oh Sondang. iya, Tico ya. Oke, ya WB Meetup, betul. Acaranya, programnya namanya adalah WB Meetup. Selamat buat Kak Theodora Sondang. Silakan ya di DM ya alamat dan nomor handphonenya ke Wanita Bijak Indonesia. Oke, terima kasih. Selamat buat para pemenangnya. Ada 3 tadi ya, Kak. Siapa tadi Kak? Betul. Yang Kak pertama. Uci. Kak Uci, Kak Theodora Ya. Sondang. Kemudian ada Ah. satu lagi yang pertama Kak siapa tadi? Kak Asmi. Asmia. Betul. Asmia 3 Uci. Iya, Asmia 3 Uci yang kedua, yang ketiga. Ya, nanti buat para pemenang silakan langsung ya DM ya alamat dan juga nomor kontaknya di Wanita Bijak Indonesia. Oke, terima kasih untuk hari ini buat sahabat WB yang sudah mengikuti, menyimak Instagram Live dan lebih khususnya untuk berpartisipasi dalam giveaway malam hari ini. Kak, mau ingetin juga minggu depan itu seminar itu yang tentang pernikahan di ruang hampa itu sudah mau diadakan ya. Jadi silakan sahabat WB yang belum daftar buruan daftar ya. Untuk link pendaftarannya ada di highlight story Wanita Bijak Indonesia di Zoominar ya. Pernikahan di ruang hampa. Silakan kalau tidak juga boleh juga informasinya tanya di WhatsApp call centernya di 081210500789
Atau di DM Wanita Bijak Indonesia juga bisa. Oke, itu aja Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Yuyun. Selamat berakhir pekan. God bless you Kak. Sama-sama, Tuhan berkati. Amin. Oke deh Sahabat BB, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak dan selamat juga yang udah dapetin hadiah giveaway dari Wanita Bijak Indonesia. Semoga senang ya dan pastinya bermanfaat. Untuk giveaway berikutnya rahasia. Simak terus sosial media Wanita Bijak Indonesia ya. Saya Magda pamit. Selamat malam semuanya. Selamat berakhir pekan. Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati ya. Wanita Bijak. Wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls Talk, wow, karena cewek ingin dimengerti.